Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kudrat dan iradahnya. Pada pagi ini kita masih diperkenankan bisa bermuajahah dalam sebuah kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Persatuan Islam Istri yang disingkat dengan Persistri Rancaikek, yaitu wasit obrolan agama sepekan. Dan semoga itikat yang selalu tersemat dalam hati kita untuk mengiringi setiap ayunan langkahnya selalu diteguhkan apabila mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tema yang diusung untuk pertemuan kali ini, sebagaimana yang sudah disebarkan, yaitu tema Ramadan Madrasah Akhlak. Ada 3 kata yang dijadikan judul dalam untayan kalimat tadi. Pertama, Ramadan min itlaqil mahalli lil iradatil halli, disebutkan wadahna anu dimaksud eusina. Disebutkan nama bulannya, tapi yang dimaksud aktivitas ibadahnya. Kalau itu disebutkan nami Ramadana dan dimaksud kegiatan ibadahnya. Dan Ramadana tidak diakhir saya. Sebelum Rasulullah terlahir ke dunia, sebelum ada perintah saum Ramadan, Ramadannya sudah ada. Min itlaqil mahalli, disebutkan tempatnya, lil iradatil halli, tetapi yang dimaksud isinya, aktivitas ibadahnya. Jadi saum Ramadan, madrasatun dari kata darasa yadrusu. Madrasatun adalah isi makan, sanes makan tua. Tapi tempat, diisi makan nama tempat. Dari darasa, kalau darasa mempunyai arti belajar, berarti madrasah tempat belajar. Akhlakun, ini bentuk jamak dari khulqun atau khaliqatun. Nah, khulqun itu sering diartikan secara sederhana karakter. Nah, nanti di dalam materi kita akan kupas lebih jauh tentang akhlak. Namun ini sedikit menyinggung saja tema supaya sepupu ngabahasna tina judul lah. Ibunya akhlakun itu bentuk jamak dari khuluq atau khaliqah, yaitu hiya atau tabi'ah, yang sering kita artikan juga karakter, watak, bahasa Sunda watak, sifat. Jadi sesuatu yang sudah terbiasa dilakukan. Nah, maka ketika dirangkai menjadi sebuah judul tadi, dapat kita gambarkan bahwa di bulan Ramadan melalui prosedur ibadah saum dan seperangkat ibadah yang lainnya, kita
sedang mengikuti sebuah pelatihan, sebuah pembinaan untuk membentuk karakter yang baik. Tidak akhlak harus nama umum, tapi yang dimaksud khusus akhlak yang baik. Mungkin itu judul-judulan. Nah, sebelum kita kaitkan dengan aktivitas ibadah di bulan Ramadan sendiri, khususnya saum, maka kita sedikit singgung dulu urgensi dari akhlak itu sendiri. Di dalam Sunan Abi Daud, kitab Al-Adab, Fi Husnil Khuluq, Rasulullah SAW bersabda seperti ini: Ma min syai'in fil mizani afdalu min husnil khuluq. Ma min syai'in, tidak ada sesuatu pun, fil mizani, pada mizan, afdalu, yang lebih berat, min husnil khuluq, daripada akhlak yang baik. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat pada mizan daripada akhlak yang baik. Kalau kita memperhatikan hadis tersebut, maka ada dua kalimat yang perlu kita telusuri maknanya. Yang pertama yaitu kalimat al-mizan. Imam Ibnu Manzur di dalam kitab Lisanul Arab, beliau memberikan takrif atau definisi. Takrif dari kata arafah. Arafah itu mengenal. Jadi takrif sesuatu untuk proses mengenal, definisi lah bahasa Belanda. Beliau membuat definisi al-mizan. Mizan itu adalah al-adatul lati yuzanun, alat yang digunakan untuk menimbang. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka para ulama berkata, al-mizan, mizan itu adalah al-kitabul ladzi fihi a'malul khalqi. Al-kitabu, kitab atau catatan, alladzi yang fihi, di dalamnya, a'malul khalqi, ada amalan-amalan makhluk. Nah, itu menurut Imam Ibnu Manzur, bahwa mizan itu alat untuk menimbang, dan sebagian ulama mengatakan mizan adalah catatan yang di dalamnya terdapat amalan-amalan makhluk. Sementara itu Imam Ar-Raghib Al-Asbahani, salah satu pakar bahasa Arab yang seringkali takrif-takrifnya dijadikan rujukan oleh para ulama sedunia. Di dalam kitab Mu'jam Ar-Raghib, beliau memberikan takrif atau definisi bahwa mizan itu adalah timbangan amal pada proses hisab. Timbangan amal pada proses hisab, itu mizan. Dan beliau membuat takrif demikian merujuk pada firman Allah dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 47, wa nad'ul mawazinal qisṭa liyaumil qiyamah. Wa nad'u, dan kami meletakkan. Siapa kami di sana? Allah. Mengapa menggunakan dhamir nahnu, kami? Padahal kita tahu Allah itu satu. Allahu ahad. Nah, perlu kita pahami, kalau kita membaca Al-Quran, seringkali Allah menunjukkan eksistensinya dengan dhamir nahnu yang mempunyai arti kami, maka tiada lain adalah karena untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah, Allah juga menugaskan makhluknya. Seperti menurunkan hujan menggunakan kami, karena Allah menugaskan makhluknya, malaikat Mikail, malaikat Mikail. Ketika Allah mencabut nyawa menggunakan kami, karena menugaskan malaikat Ajrail. Wa nad'ul mawazinal qisṭa, dan kami letakkan al-mawazinal qisṭa, timbangan-timbangan. Jadi mawazun itu bentuk jamak dari mizanun, banyak.
timbangan-timbangan yang tepat liyaumil kiamat, pada hari kiamat. Digunakan kata jamak timbangan pada ayat tersebut menunjukkan bahwa yang ditimbang itu banyak, yaitu seluruh amalan kita akan ditimbang, baik dan buruknya, pada hari kiamat. Nah, berangkat dari ayat itulah Imam Al-Ghazali membuat definisi bahwa al-mizan adalah timbangan amal pada proses hisab. Satu sudah kita dapatkan. Yang kedua, kembali memperhatikan hadis yang tadi, kita menemukan kalimat al-khuluq, husnul khuluq, min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat pada timbangan amal saat proses hisab daripada husnul khuluq, akhlak yang baik. Apa al-khuluq yang dimaksud di sini? Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau membuat takrif al-khuluq atau al-khaliqah yang merupakan bentuk mufrad dari akhlakun. Jadi akhlak itu bentuk jamak, ya. Akhlak itu bentuk jamak dari al-khuluq atau al-khaliqah. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, bahwa yang disebut dengan akhlak yang merupakan bentuk jamak dari khaliqah adalah ibaratun an hayatin, ibaratun gambaran an hayatin dari suatu bentuk finafsi dalam jiwa, rasifatin yang mengakar kuat, sesuatu bentuk yang ada dalam jiwa kita dan mengakar kuat di dalamnya, anha darinya tasdurul af'al, perbuatan-perbuatan lahir, bisuhulatin yang berlangsung secara refleks, wa yusrin dan spontan, min ghairi hajatin tanpa memerlukan ila pikrin pemikiran, wa rawiyatin dan pertimbangan. Kurang sederhana. Dumasar karena takkit anu dibegikeun ku Imam Al-Ghazali dina kitabna, maka anu disebut akhlak teh nyaeta sarupani sifat tingkah laku anu lumaku kalawan refleks spontan dadak sakala. Kuring dadak sakala. Jadi aya sanes kurang Sunda ieu itu apa aja bahasa Sunda. Dadak sakala tiba-tiba. Jadi ada orang yang jalan aja, kenapa bahasa Sunda? Jadi perbuatan yang berlangsung secara refleks dan spontan tanpa berpikir panjang kan akhlaknya. Segala tingkah laku kita yang berlangsung secara refleks tanpa perlu berpikir panjang, itulah akhlak. Itu aslinya kita. Nah itu ketika perbuatan-perbuatan yang lahir tersebut terpuji baik dilihat secara akal maupun syariat, maka disebutlah husnul khuluq atau khuluq hasan atau akhlakul mahmudah, akhlak yang terpuji. Tetapi jika perbuatan-perbuatan yang lahir itu tercela baik menurut akal maupun syara, maka disebutlah khuluq sayyi atau akhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Saya tahu akhlaknya. Nah, kemudian menjadi pertanyaan adalah kenapa akhlak? Karena hadis tadi jelas yang menjadi sorotan utama beratnya timbangan amal kita pada hari akhir nanti dalam akhirat itu akhlak. Kenapa tidak akidah? Kenapa tidak syariat ibadah? Kenapa akhlak? Nah, itu kan banyak alasannya.
Sementara kan akidah itu sesuatu yang amat penting. Syariat ibadah, kata ibadah pun demikian. Tapi kenapa dalam hadis tadi justru yang menjadi sorotan Rasulullah dengan sabdanya tadi akhlak. Ma min syai'in fil mizani aqallu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu pun pada mizan timbangan amal pada proses hisab yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Mengapa akhlak? Baik, kita akan baca sebuah hadis untuk mengantarkan pemahaman kita. Hadis dari Umar bin Khattab, yaitu hadis Jibril, Sahih Muslim. Bainama nahnu julusun inda Rasulullah SAW. Ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW, ittala'a alaina rajulun. Tiba-tiba datang kepada kami seorang laki-laki, syadidu bayal thiyabi, syadidu sawari sya'ri, yang berpakaian sangat putih dan berambut sangat hitam. La yura alaihi asam safar. Tidak nampak dari orang itu telah melakukan perjalanan yang jauh. Upami jami pas melakukan perjalanan tepi, biasanya ketinggalan rumah. Lusur. Pamun itu nanti lewat, lusur, sudah capek, bias, koneas. Itu imam puls. Nah, bahasa orang puls, seger. Gitu. La yura alaihi asar safar wa la ya'rifuhu minna ahadun wa la ya'rifuhu, dan tidak mengenalnya minna dari kami, dari para sahabat, ahadun seorang pun. Artinya tidak ada seorang sahabat pun yang mengenal orang itu, bukan dari sahabat. Asing gitu. Ujung-ujung datang begitu. Para sahabat itu ngomong sangat ajaib. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang itu duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asnada rukbatayhi illa rukbatayhi. Sampai kedua lututnya itu bertemu dengan lutut Nabi. Harusnya cari nate papayun-payun. Cari nate sapertos duduk di antara dua sujud. Gitu. Untuk sila anak aku. Gitu. Orang cari nanti. Ya, tapi cari nade seorang sedang duduk tasyahud sampai beradu dengan lutut tadi. Wadu'an kaftaihi, dan dia meletakkan kedua telapak tangannya ada fahidaihi, di atas kedua pahanya. Itu kata Jami teh. Faqala, lalu bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, selalu kata Jami teh, akhbirni anil Islam, sampaikan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjawab, al-Islamu, Islam itu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Yang kita sebut dengan rukun Islam. Itu tuh. Orang itu berkata, sodakta, engkau benar. Fa'anjibna lahu, sehingga kami, kata para sahabat, merasa heran. Yas'aluhu wa yusaddiqu. Orang itu yang bertanya, sementara dia sendiri yang membenarkan jawaban Nabi. Ia bakal kelok deh. Nah berkelok biasanya upami sahabat kalau sekarang ini eskuling sahabat butuh ilmu di Nabi, eskuling keuningan. Ia mah penaros gitu. Ari pasti walaupun Nabi ada nih. Jadi kita curiga sahabat deh. Ya termasuk Umar yang meriwayatkan hadis ini. Ini siapa sebenarnya orang ini? Dia sendiri yang bertanya kepada Nabi, apa itu Islam? Ketika dijawab oleh Nabi,
yang sering kita sebut dengan rukun Islam, dia sendiri yang membenarkan jawaban Nabi. Fa'ajibna lahu, maka kami heran dengan orang itu. Kalau orang itu bertanya lagi, akhbirni anil iman, sampaikan kepadaku tentang iman. Maka Nabi menjawab, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan kau beriman terhadap takdir baik dan buruknya. Rukun iman. Sadaqta, engkau benar. Kemudian orang itu bertanya lagi, akhbirni anil ihsan, sampaikan kepadaku apa itu ihsan, tentang ihsan. Kalau Nabi menjawab, anta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Fa'in lam takun tarahu, tetapi jika engkau tidak merasakan melihat Allah, fa'innahu yaraka, maka sungguh dia Allah melihat. Kenapa saya menyampaikan hadis ini? Apa kepentingannya? Justru hadis ini penting untuk disampaikan karena ingin menjawab tadi. Kenapa dalam hadis yang tadi akhlak yang dijadikan sorotan? Bukankah kita juga butuh akidah, sebuah keyakinan yang mantap, seperti yang digambarkan dalam rukun iman tadi, ketika Rasul ditanya orang-orang tersebut apa itu iman. Dan bukankah kita juga butuh syariat ibadah, seperti yang ditanyakan oleh orang dalam hadis tadi tentang Islam, yang kemudian dijawab oleh Rasulullah tentang rukun Islam. Tapi mengapa akhlak? Nah, hadis ini oleh para ulama, mereka menyebut bahwa iman yang dimaksud dalam hadis ini dengan rukun imannya itu adalah akidah. Islam dengan rukun Islamnya adalah syariat. Dan ihsan yang tanpa menyebutkan rukunnya itu adalah akhlak. Itu. Mengapa ihsan tidak lagi butuh rukun? Kenapa iman ada rukunnya, rukun iman? Ihsan ada, Islam ada rukunnya, rukun Islam. Mengapa ketika Rasul menjawab ihsan, Rasul tidak menyebutkan rukun-rukunnya, tapi langsung Rasul mengatakan ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau merasa melihat Allah. Tetapi jika engkau tidak mampu merasakan melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ini tiada lain adalah karena ihsan itu adalah implementasi. Ihsan yang kemudian para ulama menyebutnya dengan istilah akhlak, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan dalam ta'rif. Salah satunya yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa akhlak adalah amal perbuatan, segala sikap tingkah laku yang berlangsung secara refleks dan spontan. Wujud aslinya nyata dari diri kita. Nah, kenapa akhlak tidak butuh rukun lagi? Justru karena akhlak ini adalah implementasi dari akidah yang kuat dan syariat ibadah yang benar ketika dilakukan, maka lahirlah ihsan. Makanya yang disebut dengan akhlak dalam Islam itu bukan buripokratik. Jangan terjebak dengan istilah buripokratik. Akhlak bukan buripokratik. Karena menurut ilmu yang mengajarkan tentang buripokratik, ketika seseorang mampu bergaul dengan orang lain dalam sebuah komunitas dan dia bisa bergaul dengan baik, maka itu sudah dikatakan buripokratiknya baik. Sok saja cara ibadah Allah. Perlu. Lamun jami bisa campur gaul kelawan hade, natangga, sok sanajan antara sholat, padahal Islam eta teh posae buripokratina.
Nah, akhlak itu tidak demikian. Karena akhlak itu integral, bukan diferensial. Bukan membahas sebagian-sebagian, bukan. Tapi akhlak itu adalah integral, menyeluruh. Makanya dalam Islam itu akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak kepada sesama manusia, bahkan ada akhlak kepada hewan, akhlak kepada tumbuh-tumbuhan, akhlak kepada alam dan sekitarnya. Jadi akhlak itu implementasinya. Ketika kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita yang Maha Tunggal, maka itu akan diimplementasikan dalam bentuk akhlak. Apa implementasi dalam bentuk akhlaknya? Banyak. Ketika bersabar, ketika ditimpa musibah bersabar, itu akhlak itu sebagai implementasi keyakinan kepada Allah Sang Pencipta yang telah memberikan musibah kepadanya. Jadi salah sadayana oge tercermin dalam akhlak. Nah, makanya kembali tadi, mengapa akhlak yang menjadi sorotan? Karena akhlak adalah implementasi atau buah dari akidah dan syariah yang selama ini kita lakukan. Upami jalmi keyakinan sahih ke Allah, kemudian melakukan aktivitas ibadah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan Rasulullah contohkan, maka pasti akan lahir akhlak yang baik dari diri. Makanya akhlak menjadi sorotan utama. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya Aisyah pernah ditanya oleh seorang sahabat yang namanya Sa'ad bin Hisham bin Amir. Dia datang kepada Aisyah lalu bertanya, yaitu akhbirni, sampaikanlah kepadaku bi khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah menjawab, qalat, kata Aisyah, karena khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Coba upami akhlak Rasulullah Al-Quran. Kintan-kintan naon anggana Al-Quran Al-Quran memerintahkan supaya kita tidak musyrik, itu akhlak. Akhlak yang benar dalam sebuah keyakinan pengakuan kepada Allah sebagai Tuhan, tidak musyrik. Itu akhlak. Jadi kalau ada umat Islam mengucapkan selamat Natal, gongsi pacai dan sebagainya, dilihat dari akhlak, itu tidak benar. Itu bukan akhlak yang baik. Itu akhlak yang tidak baik. Mengapa? Karena akhlak kepada Allah adalah tauhid. Jadi tidak ada satupun dalam hidup ini yang tidak terlepas dari akhlak. Itu ya. Makanya mengapa akhlak menjadi sorotan utama. Baik. Nah, selanjutnya kita kaitkan dengan Ramadan itu sendiri. Dalam tema yang diusung untuk kita bahas pada pagi ini, Ramadan Madrasah Akhlak. Semua ibadah yang Allah perintahkan itu mempunyai target yang sama, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ubudu, sembahlah oleh kalian rabbakum, Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Dalam ayat tersebut, Al-Baqarah ayat 21, jelas Allah memanggil secara umum manusia, diperintahkan untuk beribadah, dulu beribadah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut eksistensinya dengan istilah Rabb, Tuhan pencipta dan pemelihara.
ujung-ujungnya yang menjadi target la'allakum tattaqun. Maka berdasarkan ayat tersebut bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa seluruh ibadah yang Allah perintahkan, sholat, zakat, saum, baca Quran, menghadiri taklim seperti ini, tidak ada satupun ibadah yang Allah perintahkan kecuali la'allakum tattaqun. Namun kalau kita membaca Al-Quran, ada sesuatu yang menarik ketika kita mencari kalimat la'allakum dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, yang dikaitkan langsung dengan satu ibadah yang disebutkan secara khusus nama ibadahnya, ternyata hanya saum. Diri terpercaya maka ibu wilayah. Dengan Al-Quran anu jelas-jelas disebutkan nami rupa ibadahnya lajeng dikaitkan sareng kalimat la'allakum tattaqun untuk mendatang kajaba hiji saum. Jadi ayat perintah sholat langsung la'allakum tattaqun ayat gitu. Makanya tidak heran ketika para ulama membuat takrif atau definisi tentang macam-macam ibadah, hanya saum yang dalam takrifnya atau definisinya itu disematkan kata-kata di dalamnya wa iddada nafsi wa tahayyu akal taqwa. Saum dalam takrifnya insakun anil akli, menahan diri dari makan, wa syurbi dan minum, wa bisyan nasai, dan bersenggama dengan perempuan, minal fajri ilal maghribi, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, ihtisaba lillahi, mengharap pahala dari Allah, wa iddada li nafsi, dan melatih diri, wa tahayyu akal taqwa, serta membiasakan diri takwa kepada Allah. Dalam takrifnya ada kalimat wa iddada li nafsi wa tahayyu akal taqwa, melatih diri dan membiasakan diri takwa kepada Allah. Dan kalimat ini tidak kita temukan di dalam takrif yang lain. Sholat adalah ibadah yang tersusun atas ucapan-ucapan dan gerakan-gerakan yang diawali takbiratul ihram dan diakhiri salam. Maksudnya seperti itu. Ayat Islam pun melatih diri, membiasakan diri, tidak ada. Haji mengajak pergi ke Baitullah dalam rangka beribadah kepada Allah dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Ada kalimat membiasakan diri takwa kepada Allah? Tidak ada. Begitupun nama-nama ibadah yang lainnya. Ini yang menarik untuk dikaji. Mengapa hanya saum? Pertama, mengapa ditarikkan seperti itu? Karena melihat dalil dalam Al-Quran, hanya saum yang disebutkan secara khusus nama ibadahnya dan dikaitkan langsung dengan kalimat la'allakum tattaqun. Lalu bagaimana bentuk pengkajian kita terhadap ayat tersebut dan takrif para ulama tentang saum sehingga didefinisikan seperti tadi? Coba saja kita rasakan. Saum adalah satu-satunya ibadah yang dalam praktek atau pelaksanaannya tidak pernah meninggalkan aktivitas yang lain. Upami orang menuju sholat, itu biasa sholat dari goreng tempe, sholat dari Yesus, itu biasa. Sholat. Gitu. Ibadah haji itu biasa, nikah sambil berburu binatang, tidak boleh. Gitu. Tapi coba perhatikan ibadah saum. Lalu biasa saum di tanah dari goreng, tanah dari Yesus, dari sasaku, baru di tanah kap pasir, tani, di tanah kap pasar, dijagal, di tanah kap kusur, pada kantoran. Sekali di bawah saya bisa. Gitu, saum di tanah pulau biasa. Ngan keluarga berembotan, sare dalam saum ibadah salah. Jadi boleh masalah ya teh. Salah paham ya teh.
Sampai eloknya. Karena seringkali ada yang mengatakan, bagi orang yang saum tidurnya pun ibadah. Tidur, nah sauna. Sauna punya tidur, nah ibadah. Orang yang tidur itu orang yang tidak sadar diri. Bagaimana mungkin orang yang tidak sadar dinilai ibadah? Setiap ibadah ada rukunnya. Rukun yang pertama dalam setiap ibadah itu niat. Dan niat itu hadir kalau orang itu sadar. Tidak mungkin orang tidak sadar menghadirkan niat dalam dirinya. Akan saya itu sadar. Sabar dulu. Ibu pulang ngalidur itu deh, nyarikan si bapak. Bersama, gak kesadar. Itu si bapak pulang ngalidur. Tamat nalar surah Al-Rahman di tamat. Surah Al-Rahman tamat bunyi tamat. Tapi ngalidur jangan pahala. Nah, gak kesadar. Justru ada 3 golongan manusia yang diangkat pencatatan oleh malaikat pencatat amal. 1, anak kecil hingga akhir balik. 2, orang gila hingga sembuh. Yang 3, orang tidur hingga bangun dari tidurnya. Diangkat, binahapun diangkat, mau dicatat pahala, mau dicatat dosa, upami jami menuju pulang. Bagaimana mungkin jadi ibadah? Apa itu? Ibu pulang, tahu 11 siang, berikan kamu 8 mengi. Ya, tahu 11 siang tidur, berikan kamu 8 mengi. Sabar kali kan ke sholat. Opatnya, zuhur, asar, maghrib, dosa 1. Ini kalau itu ada sadar. Nah, dosa. Akan kesadar. Pan diangkat pencatatan. Pan diangkat pencatatan mau jadi pahala, mau jadi dosa. Pas budak panemutan sholat ketika ingat itu. Ayo kalau mungkin sholat, hanya dari bulan sholat. Itu dosa. Nah pas budak sholat, dulu apa komat asal komat maghrib kelokaan itu, komat sholat isya komat. Apa sekarang sama itu? Ayo. Di sini cita-citakan ayo. Ini kalau di saya, kita kembali, ya. Ini mau memahami saum dikaitkan dengan penyebutan akhlak yang tadi. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa hanya ibadah saum yang langsung dalam kalimatnya Allah menyebutkan la'alakum tattaqun. Dan ternyata kita balik betul. Saum itu aktivitas ibadah yang tidak meninggalkan aktivitas yang lainnya. Bahkan di bawah tidur sekalipun tetap dalam kondisi saum, karena tidur tidak membatalkan saum. Itu yang menjadi pahalanya. Jadi berarti ibu-ibu kalau jalan saumah sehari nanti ibadah atau sehari terus. Pas jadwal berikut nanti ke ayah ibu-ibu nanti kemana tuh ibu? Kapan sahur Ustaz? Ya sehari nanti ibadah. Tapi malah sehari. Nah, baik, mari kita lanjutkan. Nah itulah justru kenapa disebut watahayu atau takwa, membiasakan diri takwa kepada Allah. Karena untuk membiasakan diri takwa itu bukan hanya berada di masjid. Kita membiasakan diri takwa itu bukan lagi sholat, gak sholat masjid menuju nyembah Allah. Kita takwa itu bukan sedang membaca Al-Quran. Kita takwa itu juga bukan sedang berinfak, bukan. Tapi takwa itu harus berada di mana-mana. Berarti takwa itu harus diimplementasikan ketika berjualan, upami seorang pedagang, ketika bekerja di kantor, ketika bertani, gitu. Dan dimanapun berada, maka takwa itu harus tetap ada. Nah, orang yang selalu tidak melepaskan aktivitas, maka disebutlah selalu wa tahayyu hatta li taqwallah, membiasakan diri takwa kepada Allah. Kenapa? Karena
kondisi dirinya sedang saum itulah yang akan menjadi mempengaruhi jiwanya dalam setiap aktivitasnya itu. Dan ini tentunya kaitan erat dengan akhlak tadi. Kesimpulannya ke ayat hiji aktivitas adalah ayat akhlak dirinya. Cuma tadi apakah akhlak hasanah, huluk hasan, atau huluk seri? Akhlak yang baik atau buruk? Pasti ada akhlak di sana. Tidak ada satu aktivitas pun kecuali ada akhlak di sana. Kalau itu, kalau kurang dari kurang ada akhlak itu. Ya akhlak dari kurang. Ya benar. Nanti ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Baik terpuji ketika sesuai dengan akal, sekurang-kurangnya akal itu lebih baik syariat, syarat. Ayat akhlak, balik kolom ayat akhlak, juga kolom ayat akhlak. Berbicara bergaul ada akhlak. Tidak ada satupun aktivitas kecuali ada akhlak di sana. Makanya ketika Aisyah ditanya, diri kabarkanlah kepadaku bi khuluqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tentang akhlak Rasulullah SAW. Qalat Aisyah menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Amat taqra'ul Qur'an, tidak, bukankah engkau pernah membaca Al-Qur'an? Qaul Allah azza wa jalla, firman Allah azza wa jalla, wa innaka la'ala khuluqin azimin. Surah Al-Qalam ayat keempat. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad la'ala khuluqin azimin, mempunyai akhlak yang mulia. Itu Bu. Baik, nah sekarang kita kaitkan tadi. Setiap ibadah terkhusus saum yang kita bahas, la'alakum tattaqun. Coba kita perhatikan salah satunya ayat yang tadi disampaikan oleh Qori'ah. Jadi Qori'ah. Qoro'ah kalau mungkin. Jadi Qori'ah. Hamzah Qori'ah. Tadi Qoro'ah, ini Hamzah dan Qoro'ah. Nah tadi disampaikan ya surah apa tadi? Al-Zariyat. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang bertakwa itu fi jannatin wa uyun, berada dalam taman-taman surga dan mata air. Habitat ada mata air berbagai. Ada di surga, ada surga mata air. Kenapa diungkap dengan sederhana seperti itu? Supaya bisa dibayangkan. Jadi kalau Allah menggambarkan surga di dalam Al-Quran dengan sesuatu yang ada di kita hari ini, sandaran-sandaran, permadani yang terhampar, piala-piala yang bersih air, bantal-bantal yang tersusun, ya gitu guys. Ayat tadi ulang. Ayat saya, oke. Mengapa Allah menggambarkan surga dengan sesuatu yang ada di sekitar kita? Namun berpikir ekstrim, jalan pintas, nama jauh-jauh ke surga ada aja orangnya. Nggak ada. Satu kabita begitu masuk dulu berarti air yang mengalir seluruh. Bacanya makomo, biru-biru ayat, citari. Allah menggambarkan surga dengan sesuatu yang sederhana dalam Al-Quran itu. Ingat, supaya bisa dibayangkan. Karena kalau Allah menggambarkan surga dalam bentuk aslinya, kenikmatannya, maka kita tidak akan mampu untuk membayangkannya. Karena kita hanya mampu membayangkan sesuatu yang pernah kita akses dengan otak kita, sesuatu yang pernah kita dengar, sesuatu yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita baca, pasti kita bisa membayangkannya. Coba kita bayangkan sesuatu yang belum kita
yang belum pernah kita akses, surga kan bisa. Sebelum kami surga yang luar biasa kenikmatan teh, surga teh. Anu kalau sekurang bae ayeuna sakit kenikmatan teh katengan 1%, 1/100. Nah, di sana gitu. Satu bagian. 99 bagian itu Allah simpan untuk penghuni surga. Yang satu bagian itu Allah sebar ke seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Gitu. Sampai ketika seorang binatang ternak, dia mengangkat kakinya karena takut menginjak anaknya. Itu adalah bagian dari satu rahmat Allah yang Allah berikan. Belum ini dibagi sejumlah manusia, sejumlah hewan, bahkan hewan yang ada di darat termasuk di laut. Itu dari satu bagian. Sementara yang 99 bagian kalau simpan untuk penghuni surga. Cik kumaha ngabayakeunna. Kapaya mah dan muat simpulin. Jadi gambaran-gambaran surga yang dalam Al-Quran yang begitu sederhana hanya menggambarkan tajri min tahtiha al-anhar, dan surga diurangkan begitu. Air yang mengalir ada surga diurangkan. Tapi sederhana surga itu. Si emu eta teh 1%, 99% teu kabayang kumaha eta. Mengapa tidak menggambarkan yang aslinya? Mau angka emot kecimpul ini. Jika dia contohnya mulai kali TK kecimpul ini campurkan. Adek, sini deh, mulai kali TK. Coba adek terangkan bagaimana sistem trigonometri, persamaan linier, eksponen, gitu. Kamburan kali usia TK. Kabayang mah? Wah. Boro-boro biasa ngawur. Jangankan bisa menjawab pertanyaannya, membayangkan soalnya saja tidak bisa. Nah, kurang lebih lah seperti itu logikanya, analoginya. Gitu ya. Nah, kembali. Fi jannatin wa uyun, di dalam taman-taman surga dan sumber mata air. Akhidina, mereka mengambil. Nah, ini isi pahit dari awal dari Yahudi. Akhirnya mereka mengambil ma'atahum rabbuhum yang Tuhan mereka berikan kepada mereka berupa syariat. Jadi orang-orang yang bertakwa ini adalah orang-orang yang mengambil syariat yang Allah berikan kepada mereka. Syariat ya tentu saja jalan hidup dan kehidupan yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul yang diutus di masanya. Kalau diutus Bani Israel ya Allah, lalu Nabi Musa alaihissalam di masanya. Nah, untuk kita karena akhir zaman adalah menurut Al-Quran. Innahum, sesungguhnya mereka kanu, keadaan mereka qabla zalika, sebelum itu, sebelum mereka berada di alam akhirat di surga yang penuh dengan kenikmatan, kanu keadaannya dahulu di dunia muhsinin, orang-orang yang ihsan. Nah, kaitan tadi hadis itu tadi. Pan muhsinin, muhsinin isim fa'il. Dina kita tahu ahsana yuhsinu ihsanan. Muhsinun. Muhsinun adalah orang yang melakukan ahsan, melakukan ihsanan. Ihsan itu tadi, Bu. Ihsan yang kemudian para ulama menyebut akhlak. Jadi akhlak yang baik. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang ketika di dunianya melakukan perbuatan-perbuatan yang ihsan. Ihsan itu apa? Lebih dari adil. Ihsan itu lebih dari adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berlaku adil dan ihsan. Adil didahulukan, ihsan di kemudian. Mengapa? Karena ihsan itu lebih dari adil. Kalau adil menempatkan sesuatu pada tempatnya itu adil. Tapi kalau ihsan memberikan lebih dari itu. Makanya Imam Arabi Al-Asfahani beliau memberikan penjelasan al-ihsanu, maka ihsan itu fauqal adil, lebih dari adil. Wadaka, dan karena
adla, adil itu an yu'tiya ma alaihi, memberikan sesuatu yang wajib dia beri. Wa ya'khudha, dan mengambil malahu, apa yang seharusnya dia dapatkan. Itu adil. Naon anu sakudu ngadidikeun jeung naon anu sakadangna dicana karena haknya, itu adil. Wal ihsan, sedangkan ihsan adalah an yu'tiya, memberikan aksara mimma alai, memberikan lebih banyak dari yang seharusnya dia berikan. Infak anggota 15.000, upang ibu infak 15.000, eta teh adil karena sesuai dengan apa yang seharusnya diberi. Tapi kalau memberi lebih dari 15.000, ihsan. Karena ihsan itu an yu'tiya aksara mimma alaihi, memberikan lebih banyak dari sesuatu yang seharusnya dia berikan. Dan sebaliknya, wa ya'khudha, dan mengambil aqalla, lebih sedikit mimma lahu, apa yang seharusnya dia dapatkan. Mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya dia dapatkan. Dan sakadana hamba sakil, tapi dia sabunanya rasa sedih. Itu ihsan. Harus itu. Ya. Kaitkeun deui kana surah Ali Imran 133. Ini untuk mengungkap ihsan yang kemudian disebut akhlak tadi. Dalam surah Al Imran 133 134. Ayatnya apa sih ya? Ini wawasannya kita itu. Wasari'u, dan bersegeralah kalian ila maghfirati, untuk menggapai maghfirah min rabbikum, dari Tuhan kalian. Illa maghfirati min rabbikum, menggapai ampunan dari Tuhan kalian. Wa jannatin, dan menggapai surga. Arduhas samawati wal ardu, yang seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u, bahwa segera ulah alangke, ulah diingke-ingke, umati bidroho kumaha ngahokal mangkiro Allah oge sawargana. Jadi kalau kita beramal ingin surga, itu sesuai dalil Al-Quran. Itu Bu, benar. Kalau surga mah dan kalau diwahan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Siapa mereka ini? Anu pasti cawiskeun bari dari kondisi sawarga, alladzina yunfiquna bis-sarai wad-dharai, satu, wal kadhimina al-ghaiza, dua, wal 'afina 'anil nas, tiga, wallahu yuhibbul muhsinin. Ayat kata muhsinin tadi ayatnya. Coba kita perhatikan yang tiga ini. Ini adalah ciri orang yang bertakwa. Satu, alladzina yunfiquna bis-sarai wad-dharai. Kenapa disebut muhsinin? Tadi sudah disampaikan penjelasannya bahwa muhsinin itu isim fa'il dari ahsana yuhsinu ihsanan, memberikan lebih dari yang seharusnya dia berikan, mengambil sedikit dari yang seharusnya dia dapatkan, lebih tinggi dari adil. Itu loh. Kalau adil, mendapatkan yang seharusnya dia dapatkan, memberi seharusnya yang dia beri. Kalau ini memberi lebih dari yang seharusnya dia beri, mendapatkan lebih sedikit dari yang seharusnya dia dapatkan. Upami infak dina kayaan segala harus biasa. Iya mah infak dina kayaan sempit, luar biasa. Nah itu ihsan tadi begitu. Korek-korek cokin infak ihsan. Ari infak 7 berapa enggak? Biasa. Itu Bu, satu. Makanya disebut ihsan, bersih orangnya. Yang kedua,
kedua tadi wal kadhiminal ghaiza, mengendalikan emosi. Emosi, kemarahan itu ketika ada sesuatu yang memancing pasti muncul. Karena nalurinya seperti itu. Tapi tatkala ingin marah kemudian diredam, maka itu adalah ihsan. Mengapa? Karena memberikan lebih. Kan gini Bu, nalurinya kalau ada sesuatu yang memicu kemarahan, ya marah. Iya kan? Iya, tidak marah. Itu ihsan. Yang ketiga, wa'afina anas, memaafkan kesalahan orang. Kalau orang bersalah, adilnya bagaimana? Orang melakukan kesalahan, kalau adilnya bagaimana? Dihukum adil berarti. Siapapun orang yang bersalah, adilnya dihukum. Tetapi ini tidak menghukumnya, tetapi dia memaafkan. Ihsan. Dan kadang-kadang salah dihukum di mana lagi adilnya. Tapi ilmu orang berbuat salah kepada kita, seharusnya kita menghukum dia karena kesalahannya, tapi kita memaafkannya. Lain itu bisa 100%, tapi akhlak saya memaafkannya. Ihsan. Itu Bu. Makanya orang yang melakukannya disebut muhsin. Orang yang melakukan, memberikan lebih tadi. Nah sekarang sedikit kita kaitkan dengan Ramadannya. Kenapa disebut madrasah akhlak? Yang kemudian akhlak, kalau kita melihat hadis Jibril yang tadi yang saya sampaikan, walaupun tidak tuntas seluruhnya, yaitu ihsan tadi, yang merupakan implementasi dari akidah dan syariat, yang merupakan sesuatu yang amat berat timbangannya nanti pada hari kiamat. Maka dalam menjalani aktivitas kita dalam Ramadan, khususnya sahur, justru di sini kita dicetak mengikuti sebuah pelatihan untuk mempunyai ihsan tersebut. Coba tinggal diskusi riwayat Abu Hurairah, Bukhari Muslim. Wasaumu junnatun, saum itu perisai. Idza kana yaum shaumi ahadikum, apabila salah seorang di antara kalian sedang saum suatu hari, wala yarqus wala yasthab, maka janganlah kalian berkata kasar, berkata jorok dan berkata kasar. Gitu. Fa'in sabbahu ahadun aw qatalahu, maka jika seseorang mencaci, memaki, bahkan mengajak bertengkar, qatalahu, mengajak pasir, fayaqul, maka ucapkanlah ini shaimun, sesungguhnya saya sedang saum. Mengapa coba? Karena kita sedang saum. Saum ini perisai, tameng, penghalang. Karena kita punya target la'allakum tattaqun, ingin menjadi orang yang bertakwa, dan Allah telah menyebutkan dalam berbagai macam ayat, dalam beberapa ayatnya, salah satunya tadi surah Al-Imran, bahwa orang bertakwa punya karakter kepribadian dalam dirinya, yaitu sifat ihsan. Salah satunya wal afina anas, memaafkan kesalahan orang. Wal kaziminal ghaiza wal afina anas, mengendalikan emosi dan memaafkan kesalahan orang. Maka tatkala ada orang mencaci, memaki, bahkan mengajak bertengkar, maka arahan Rasulullah dalam hadis, arahan Allah dalam hadis kursi tadi, fayaqul inni shaim, pandu aja. Dan target yang menjadi jalan takwa gaduh ciri dina dirina, wal kaziminal ghaiza wal afina anas, ngadalikeun emosi asal hampura kepada jamaah, sakali dicarekan, dicaci dimaki, bahkan diajak bertengkar, inni shaim. Tuh. Jadi tadinya gitu. Kemudian orang yang bertakwa itu
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ucapkanlah ucapan yang baik, yang berbobot, yang mengandung hikmah. Makanya orang yang saum tidak berkata kasar, tidak berkata jorok. Bahkan sangat tidak boleh berdusta. Nah, upami dusta, gugurlah ibadah saumnya. Man lam yada qawla zur, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, wal amal lagi, bahkan mengamalkan ucapan dustanya, falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh terhadap orang itu fi an yada'a ta'amahu wa syarbahu, dengan meninggalkan makan dan minumnya. Jadi ngaturkeun tuang leuketna sakit tuang agenda agaan teh teu aya naonan di peunan Allah. Upami teu ninggalkeun ucapan dusta alias waduh. Mengapa? Karena orang bertakwa mempunyai karakter qaulan sadidah. Itu akhlak sana setan. Jadi simpulnya itu ya ini perkara tanpa akhlak. Semuanya ada akhlak. Dari bangun tidur hingga bangun hingga tidur kembali, semuanya adalah akhlak. Gitu. Nah, ibadah saum adalah madrasahnya, karena kita dibina dari mulai bangun hingga tidur kembali. Jangan hari kurang bersuka. Gitu. Tadi saya kemarin diminta ukori, kamu qalilan minal laili ma yahjaun. Keadaan mereka malam bertakwa sedikit sekali waktu tidurnya di malam hari. Salam Ramadan, tidur deh. Tidur. Ya. Beres sholat isya, biasa ngeloyong kamar, ngeloyong ke sinetron. Nah, kema ini mah beres sholat isya, tarawih. Kamu lagi mah beres tarawih ada. Janari di bulan Ramadan paling berat, sekali terbuka mah. Tapi kema Ramadan janari buka sadayana. Madrasah melatih. Udah, walaupun motivasinya makan sahur ibadah tuh. Ibadah, karena taat kalau suruh tasaharu baina bisuhu ibadah. Sahur kalian karena dalam sahur ada barokah. Gitu. Madrasah saya itu madrasah akhlak. Itulah kalau kita ikuti prosedur sahur dengan benar, insya Allah akan menjadi madrasah, akan menjadi tempat untuk membina karakter kita menjadi orang yang bertakwa, yaitu orang yang muhsin, orang yang mempunyai sifat ihsan di dalam dirinya. Itu mungkin itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kehilapan, karena tetap itu adalah kesalahan diri saya sendiri sebagai manusia biasa, dan segala kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tanya jawabnya langsung atau dipandu begitu. Maka jadi ayah di pasien dua sesi mohon ya. Kalau masih soal perkarasan, maka kami sebagai kami awal sesi pertama maka biasa ke ibu aja. Nami kerja nami tatin PC lanca EPJ kencana. Sekarang Ustaz, karena ini kan soal karakter ya. Akhlak itu kan disebutkan dengan karakter, ya karakter yang baik. Akhlak itu kan akhlak buruk, ada akhlak jelek ya, gitu. Jadi ada akhlak baik, ada akhlak yang buruk. Nah itu karakter. Nah pertanyaannya adalah, ada suka mengatakan begini bahwa akhlak itu kan sesuatu yang kebiasaan akhirnya menjadi perbuatan yang terus diulang-ulang menjadi akhlak. Gitu. Tapi apakah bisa gitu akhlak atau karakter itu dirubah gitu? Seseorang bisa berubah enggak gitu karakternya? Kan kita kadang-kadang suka itu jadinya ke orang tak tahu akhlaknya segitu, gitu kan? Nah kan jadi ingin tahu gitu sebenarnya, karena akhlak katanya susah berubah. Kalau susah itu kan berarti bukan tidak bisa. Baik, saya tanya kepada Ustaz, apakah sebenarnya akhlak itu bisa dipelajari? Apakah sebenarnya akhlak itu bisa dirubah gitu sesuai dengan apa yang dia inginkan, atau lingkungan kita bisa ikut merubah? Akhlak itu kan tadi sesuatu yang sifatnya spontan. Dan mengapa hal itu spontan? Karena sudah terbiasa. Terbiasa itu berarti mengulang.
perilaku tersebut diulang secara terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Kalau sesuatu yang sudah biasa, tidak usah repot-repot berpikir panjang, pasti ya refleks. Nah, tadi karena hal itu refleks, awalnya itu kan tidak refleks. Awalnya itu tidak refleks. Melakukan sebuah kesalahan itu awalnya mah, berat, itu, mau protes. Orang yang pertama kali mencuri mungkin dia itu mau protes karena mencurinya diulang-ulang, ringan dilakukan tanpa beban lagi, dengan alas dosa beri, karena ringan kan. Nah itu awalnya kan tidak seperti itu. Nah berarti bisa diubah karena dia pun awalnya tidak seperti itu. Gitu. Jadi bisa diubah. Nah makanya tadi karena huruf Quran, Rasul itu alatnya Al-Quran. Jadi artinya untuk merubah akhlak seseorang dari A untuk menjadi B berarti harus ada riyadhah ruhiyah. Riyadhah ruhiyah itu latihan ruh. Nah, kan ada riyadhah badannya itu olahraga ya. Ini riyadhah ruhiyah berarti latihan ruh. Ya, seperti ini salah satunya. Atau kegiatan-kegiatan yang lainnya, aktivitas yang bisa membentuk karakter tersebut. Nah, Ramadan itu makanya disebut tadi cocok ini judulnya bagus, madrasah akhlak, karena Ramadan itu aktivitas ibadah yang paling lama 1 bulan penuh. Ibadah haji makan 5 poin, itu bu, ya 5 poin tapi napa rasani, kau mau latihan mah, itu nanti lu ini. Intinya ibadah haji itu 5 hari atau 6 hari maksimalnya, gitu. Saum 1 bulan, perharinya 14 jam, wengina kirang bulan, wah tos gitu, luar biasa. Itu bu, mudah-mudahan saum jadi pengubah akhlak. Ayah deh, mak. Ya.